Pada tahun 2020, seorang warga Thailand sedang berjalan-jalan di pantai dan menemukan batu-batuan yang aneh, dan ketika dibakar dengan korek api mengeluarkan aroma bau. Berita ini sampai diketahui oleh seorang pengusaha asal Inggris yang rela membayar 2,4 juta pound sterling atau setara 46,7 miliar rupiah untuk membeli batu-batuan tersebut, dan membuat syok orang Thailandnya. Bayangin deh, jalan-jalan di pantai ternyata bisa membuat kita kaya dalam satu malam, bagai dapat durian runtuh. Halo, selamat datang kembali di channel saya Chandra Cerita. Topik kita hari ini berasal dari batu yang mungkin bisa membuat kita jadi miliarder dalam semalam. Jadi, mengapa batu-batu ini sangat berharga? Apa sih sebenarnya batu ini? Menurut catatan sejarah pada abad 14 ketika Cheng Ho berlayar ke barat, ada seorang penerjemah bernama Fei Xin. Dari total 7 pelayaran, Fei Xin ikut 4 kali. Di sepanjang jalan melihat hal-hal aneh, budaya dan adat istiadat, membuat Fei Xin ini tertarik dan menulisnya hingga menjadi sebuah buku yang berjudul Tasi Yangci atau Catatan Pelayaran Atlantik, yang mencatat pengalamannya berlayar ke 44 negara di sepanjang perjalanan. Tentu saja yang disebut negara pada zaman itu semuanya adalah negara kecil. Mungkin pulau kecil atau beberapa bukit juga disebut negara apa. Di buku ini mencatat sebuah negara kepulauan bernama Lung Xianyu atau berarti Pulau Liur Naga. Menurut geografi saat ini, secara umum diyakini bahwa itu adalah Pulau W di perairan Sumatera bagian utara Indonesia. Dalam bukunya mengatakan saat musim semi ada banyak naga di langit. Ketika mereka bermain-main, air liur mereka ini akan mengalir seperti lemak berwarna hitam dan kuning dan berbau amis. Tapi nantinya bentuknya akan berubah menjadi padat. Penduduk asli di sekitar Pulau Liur Naga suka berperahu ke sana untuk mengumpulkan dan membawa pulang gumpalan liur naga. Bila menghadapi ombak yang dahsyat, sering terbalik perahunya, orang-orang pun terjatuh ke dalam laut dan mereka terpaksa berenang ke darat dengan satu tangan memegang pinggiran perahu dan satu tangan lagi mengayun dalam air. Mereka rela bersusah payah mengut batu-batu tersebut karena rupanya air liur tersebut begitu berharga di pasaran. Kalau dijual di pasar Sumatera, setengah kilo liur naga bisa dihargai 192 keping emas atau sama dengan 490.000 uang kepingan Tiongkok, yang artinya mahal sekali benda ini. Jadi air liur naga yang dihasilkan di Pulau Liur Naga adalah harta yang sangat berharga. Benda ini dapat memberikan aroma khusus, biasanya digunakan sebagai dupa bermutu tinggi, rempah-rempah, bahkan bahan-bahan obat. Karena sangat langka, pada dasarnya ditawarkan kepada kaisar sebagai koleksi harta karun. Sampai sekarang, batu ini atau ambergris masih menjadi barang rare item. Jika ada parfum yang terbuat dari ambergris alami, pasti nggak akan murah. Dan contohnya ini. Setelah jelasin panjang lebar, apa sih ambergris? Tentu saja bukan air liur naga ya. Di buku Pelayaran Atlantis Fei Xin juga ada jelaskan bahwa itu adalah kotoran paus sperma. Tentu saja, sebagian besar kotoran paus sperma adalah benar-benar kotoran. Hanya pada kondisi yang sangat jarang terjadi, ambergris terdapat di dalamnya. Dan itu tidak terlepas dari peran mangsanya paus sperma, yaitu si cumi-cumi raksasa. Paus sperma merupakan salah satu paus yang paling mudah dikenalin. Kita ingat aja dua hal. Pertama adalah kepalanya yang super besar, yang mencakup sepertiga dari panjang paus itu sendiri. Udah gitu, kebanyakan ikan itu kepalanya ujung melancip. Tapi kalau paus sperma justru malah gede bulat. Mirip logo cap orang tua ya. Mirip kayak balok kayu gitu yang ngapung di air. Jadi mudah sekali mengenalinya. Kedua adalah mulutnya. Lihat paus gede ini buka mulut bisa bikin kita tercengang. Kenapa? Karena mulutnya itu benar-benar kecil banget. Nggak proporsi ya kalau kita bandingin dengan kepalanya. Dari foto ini pasti banyak yang merhatiin. Paus sperma ini memang ada gigi, tapi hanya ada gigi bagian bawah. Atasnya itu hanya gusi berlubang yang khusus untuk gigi bawahnya. Ini berarti paus sperma nggak bisa seperti paus lainnya macam paus orca yang bisa ngegigit mangsa. Jadi bagaimana dia makan? Satu-satunya jalan adalah makan mangsa yang lunak. Di laut, makhluk hidup lunak yang paling besar siapa? Tentu saja cumi raksasa dan gurita raksasa, di mana hidup bisa mencapai 10 meter panjangnya dan berat ratusan kilo. Untung aja berat paus sperma ini bisa menandingi mereka.
Paus sperma jantan bisa mencapai 18 meter dan berat 60 ton. Dan sering ke laut dalam 1000-2000 meter untuk mangsa cumi-cumi atau gurita raksasa. Walaupun mulutnya kecil, gimana pun masih bisa menekan dan menelan mereka. Tahu kan gurita raksasa? Penggambarannya ini seperti kraken dalam mitologi Eropa Utara sana. Jadi kraken gimana bisa kalah begitu aja ya kan? Andaikan kalah pun dia nggak akan nyerah begitu aja. Paus sperma harus ngorbanin kepala dan badan dia tercabik-cabik sama gurita raksasa ini. Kita bisa lihat di banyak foto paus sperma ya. Pasti kepalanya banyak bekas-bekas goresan luka-luka. Walaupun cumi-cumi dan gurita dianggap makhluk lunak, tapi nggak sepenuhnya tubuh mereka lunak. Mulut atau parunya itu keras, bentuknya itu mirip dengan paru burung. Dan ini nggak bisa dicerna oleh paus sperma. Kalau nggak bisa dicerna, jadi bagaimana? Paru-paru tersebut dikumpulkan di dalam lambung, setelah udah banyak dimuntahkan keluar. Inilah kondisi yang seharusnya terjadi. Tapi kadang-kadang justru masuk ke dalam usus paus. Dan agar tidak melukai ususnya, maka lemak-lemak dalam tubuh paus itu mengelilingi paru tersebut dan membentuk menjadi sebuah batu. Dan lama-kelamaan batu itu terus menjadi besar. Ada yang terus-menerus tetap di usus, ada juga yang ikut keluar pada saat paus buang kotoran. Karena gaya berat ambergris lebih kecil dibandingkan dengan air laut, maka dari itu ambergris itu mengapung di lautan dan biasa dapat terbawa sampai ke tepi pantai. Jadi kita sebagai orang Indonesia ini sangat beruntung karena sering-seringlah main ke pantai, ya kan? Perhatikan, ada nggak batu yang bau amis yang terapung? Peredaran paus sperma di Indonesia juga banyak, tapi kebanyakan di Indonesia Timur ya. So, buat kalian yang suka jalan-jalan ke Bali, Nusa Tenggara, dan sekitarnya, pasang mata baik-baik. Setelah kita tahu apa itu ambergris dari paus sperma, sekarang kita ngobrolin kenapa namanya paus sperma. Dari mana hubungannya? Kok bisa sih kasih nama sejorok ini, ya kan? Jadi kita mesti cari tahu sejarahnya. Otak paus sperma adalah otak dengan ukuran terbesar di bumi ini. Lebih besar 5 kali dibandingkan manusia. Beratnya 6-9 kilo dan kapasitasnya bisa mencapai 8 liter. Tapi meskipun kita bilang ukuran otaknya super gede, kalau kita bandingin dengan ukuran kepalanya masih termasuk kecil ya. Jadi isi kepalanya ini tentu bukan hanya ada otak. Terisi apa? Terisi minyak otak ikan paus atau disebut spermaceti. Boleh dibilang dahulu di zaman pemburuan paus sperma, tujuan utamanya itu mengambil minyak otaknya. Bahan kimia yang sangat hebat yang digunakan untuk membuat lilin, kosmetik, salep, tekstil, dan berbagai bahan lainnya karena kurang berbau, nggak terlalu bau saat membeku. Menjadikan sebagai bahan yang sangat penting sekali pada waktu itu. Dan dalam satu ekor paus bisa berisi lebih dari 1000 liter minyak otak paus. Karena kemiripannya dengan sperma, organ penghasil minyak ikan paus ini dan zat yang dihasilkan darinya diberi nama organ spermaceti dan minyak sperma oleh mereka yang memburu mamalia laut ini saat itu. Kedengarannya konyol ya, tapi itu adalah fakta asal-usul paus sperma. Lalu apa fungsi sebenarnya minyak otak sebesar itu di kepala? Sampai saat ini para peneliti belum ada jawaban yang pasti, tapi ada 2 teori sampai sekarang ini. Salah satu teorinya adalah menyebutkan minyak otak di kepala paus sperma ini membantu paus dengan echolocation, membuat gelombang suara dan menjadi konduktor suara yang sangat baik. Echolocation ini bekerja dengan menghasilkan serangkaian suara dan kemudian mendengarkan gema yang kembali ke paus sperma tentang jarak, arah, kecepatan, kepadatan, atau ukuran objek. Minyak otak ini dapat meningkatkan kemampuan ikan paus untuk mengarahkan titik mangsa seperti cumi-cumi dan gurita raksasa yang biasanya kan hidup di keadaan laut dalam, airnya hitam pekat. Teori lainnya menyebutkan bahwa minyak otak ini dapat membantu paus dengan daya apung, serta membantu menyelam dan naik air lebih cepat. Paus termasuk mamalia laut yang nafasnya dari hidung, jadi naik ke permukaan laut untuk ambil nafas. Pasti banyak yang bertanya, kalau harus ambil napas terus, gimana sih cara paus lumba-lumba itu tidur ya? Apa nggak mati kehabisan napas di air? Bingung kan? Ternyata mereka ada 2 cara biar nggak kehabisan napas di air. Pertama, mamalia laut itu nggak bisa seperti hewan di daratan yang bisa masuk ke dalam kondisi tidur lelap. Mereka itu tidurnya 10 menitan, jadi untuk tarik nafas sekali bisa lah tidur 10 menit. Yang kedua, saat mereka tidur, otaknya ini nggak tidur lelap. Dia akan setting otaknya ini setengah tidur, setengahnya sadar.
Dengan kayak gini, dia bisa naik ke permukaan laut untuk tarik nafas dan balik lagi lanjut tidur. Unik ya. Dan posisi tidur paus sperma ini lebih unik lagi. Begini dia kalau tidur, berdiri. Para pakar berhasil meneliti bahwa paus sperma ini tidur hanya gunakan 7% dalam satu harinya. Yang artinya hanya menghabiskan 100 menit per hari, tapi bisa tetap segar bugar tiap hari. Bedanya jauh banget ya kalau dibandingkan dengan manusia. Bisa kita bayangkan nggak? Kalau para peneliti bisa berhasil mengungkap cara tidur paus sperma dan bisa diaplikasikan ke cara tidur manusia. Tidur 2 jam dan segar seharian. Kehidupan kita bisa berubah seperti apa ya? Lebih produktif? Ataupun lebih banyak waktu luang untuk main game, jalan-jalan? Komentar di bawah ya guys. Bye!